Selamat siang teman-teman dari Dr. Tiba Channel dan RNT juga Refli Harun Channel. Pertama kita tentu saja selalu rapat dan melakukan update ya terkait dengan langkah-langkah yang kita lakukan. Tentu saja langkah pertama mempersiapkan terkait dengan 709 berkas yang sudah dispil oleh Ditreskrimum dalam gelar perkara khusus. Ini tentu saja akan dilakukan elaborasi terkait dengan pertama upaya kita meminta data tersebut kepada Polda Metro. Nanti kalau kita dapatkan 709 sekurang-kurangnya 709 data, kita akan lihat apakah terjadi efek namanya triangulasi. Karena fakta yang bicara, kemudian statement dari Roy Suryo Rismond dan Tifa, satu lagi dengan data 709. Tentu saja dalam triangulasi ini mengkonfirmasi semua. Statement dari RST menyatakan bahwa ijazah itu katakanlah palsu atau tidak sesuai. Dan yang kedua, yang namanya fakta berbicara, ternyata fakta 709 ini adalah mengkonfirmasi terkait dengan dugaan ijazah Pak Jokowi. Nah, ini tentu saja lagi dipersiapkan oleh tim dan kami semua akan mengelaborasi itu semua dan akan membawa ini kepada meminta tentu saja kepada Polda Metro Jaya dengan PPID-nya, mereka punya petugas atau punya pengelola data informasi yang tentu saja kita butuhkan karena selama ini kan kita dapatkan dalam gelar perkara khusus hanya melihat sekilas. Ini tentu saja ketika menjadi barang yang sudah di-spill, disebutkan dan juga menjadi wilayah publik berhak untuk kami dapatkan. Itu mungkin update terkait dengan tim PH dari Roy Suryo, Rismond maupun Dr. Tifa yang tadi saja baru melakukan rapat. Mungkin baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim penasihat hukum Roy Suryo, Rismond dan Dr. Tifa atau yang lebih sering disebut dengan RRT. Hari ini seperti biasa Kamis wajib lapor. Klien kami ini taat hukum betul ya. Disuruh wajib lapor. Tiap Kamis hadir jam 10 dan nongkrong itu di kantin Polda Metro Jaya, sudah berkumpul ya, kemudian bersama-sama melaksanakan wajib lapor ya, absen di hadapan penyidik Polda Metro Jaya. Ini rutin ya, rutin mulai dari November itu ya, November lalu disuruh diperintahkan oleh penyidik untuk wajib lapor, dilaksanakan ya. Ini intinya kami sampaikan bahwa klien kami ini kooperatif kan gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita terus juga mengamati perkembangan yang terjadi ya, baik di masyarakat secara langsung, kemudian juga di sosial media. Ada juga perkara citizen lawsuit yang sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Surakarta di Solo. Ini semuanya sangat mengandung perhatian ya, perhatian dari publik khususnya di sosial media. Terjadi pro dan kontra yang semakin kuat terhadap kebenaran atau keaslian ijazah daripada Pak Joko Widodo ini. Tapi semakin lama saya melihat kalau kita menganalisis di sosial media itu justru semakin banyak yang berkeyakinan bahwa ijazah itu palsu. Nah, karena itu beberapa waktu ke depan Dr. Tifa akan menyampaikan kepada publik, akan membedah lah ya, mengupas tuntas satu persatu daripada hasil penelitian itu yang terdapat dalam buku Jokowi White Papers. Jadi itu yang akan kita lakukan supaya masyarakat ini memang benar-benar teredukasi ya, terserahkan juga. Demikian. Mungkin Mas Fadli ya, saya lihat mungkin setuju atau tidak bahwa penelitian dan
penyelidikan atau penyidikan yang dilakukan Polri dengan penelitian akademis itu mungkin hampir sama. Tadi saya sudah mengungkap terkait dengan triangulasi bahwa metode itu ketika bicara tentang fakta, bicara tentang bukti, itu harus bukti itu valid. Valid itu benar dikeluarkan oleh misalkan UGN atau universitas yang mengeluarkan. Yang kedua, ketika ada data 709 bukti misalkan yang di-spill oleh teman-teman di Treskrimum, tentu saja selain valid, bukti tersebut juga reliable antara satu dengan lain memperkuat, namanya triangulasi kan, memperkuat bahwa ini benar ijazah yang tadi baseline-nya katakan di awal ijazah A, B, C, D dan seterusnya sampai 709 itu memperkuat, bukan menegasikan. Artinya kalau itu datanya tidak valid itu bisa dibuang, tidak dianggap data yang sah atau valid. Yang kedua, kalau itu datanya memang reliable, siapapun yang mengeluarkan fotokopinya, KRS-nya, atau kemudian ijazah selain KRS, KHS-nya, ataupun dokumen-dokumen pendukung temannya itu memperkuat. Bagaimana menurut Mas Fadli? Ya, jadi memang ijazah itu kan hilir ya. Ada proses masuk ke UGM itu, saya kira kalau di zaman tahun 80 itu Sipenmaru atau apa istilah lainnya, tes ya, untuk bisa masuk ke udah berkuliah di UGM. Setelah masuk tentu ada proses perkuliahan, kemudian tadi pertemanan. Mengajukan KRS ya, apa dulu istilahnya itu, mengajukan mata kuliah, kemudian pembayaran, sampai yang terakhir ini terupdate kan kartu mahasiswa. Ada kartu mahasiswa ini terupdate juga kan, katanya memang agak aneh juga itu kartu mahasiswa itu yang sedang beredar luas sekarang ini gitu kan. Akhirnya kan dipaksakan gitu, ketika ke hilir itu sudah salah gitu, maka hulunya ini kan kalau mau dipaksakan ini kan menyesuaikan dengan hilir gitu. Ya kan akhirnya ya banyak hal yang menurut hemat kita itu justru janggal. Ya, akhirnya memperkuat argumentasi bahwa ijazah yang di hulu tadi yang harusnya melewati sebenar-benarnya proses dari hulu ke hilir tadi, dari A sampai Z, tapi kan tiba-tiba yang berpolemik langsung Z-nya gitu, langsung hulunya. Ini yang akhirnya membuat orang berkeyakinan bahwa ya Z itu ijazah itu palsu. Gitu. Apakah ini dari 709 itu ketika menegaskan ini valid itu perlu dilakukan yang namanya uji, berbagai uji, misalkan uji forensik, uji kemudian ini kalau dalam bahasa agama pembawa berita atau yang menyerahkan data itu kalau memang orang tidak jujur, tidak benar, maka itu akan di take down sehingga kemudian tingkat validitasnya itu menjadi tinggi. Apakah itu diperlukan seperti uji lapor atau uji dengan pembanding dari tidak hanya kepolisian? Ya, jadi problemnya ini kan kita kembali pada duduk perkaranya ya, pasal 310, 311, pencemaran nama baik dan fitnah. Fitnah itu terjadi ketika seseorang menyampaikan yang bukan sebenarnya, padahal itu adalah yang sebenarnya, gitu kan? Nah, ketika misalnya gini, saya bilang itu bukan handphone, ya kan? Tetapi sebenarnya itu handphone. Nah, dalam konteks ini misalnya, ketika dibilang ijazah Joko Widodo palsu, tapi mereka berkeyakinan asli, maka fitnah, ya kan? RRT memfitnah Joko Widodo, menyatakan bahwa ijazahnya palsu, gitu kan? Tapi bagaimana kalau sebenar-benarnya ijazah itu palsu, gitu loh? Maka yang disampaikan RRT dan masyarakat ini adalah yang sebenar-benarnya, tidak fitnah. Nah, karena itu akar masalah ini adalah ijazah. Maka ijazah inilah yang terlebih dahulu ditentukan asli atau palsu, ya kan? Kan banyak pendapat harus pengadilan, kalau gitu hadiri pengadilan di Solo, kan gitu aja. CLS itu ya kan, buktikan di situ pembuktiannya bagaimana, benar bahwa itu asli atau palsu. Tapi ingat, proses menjadi ijazah itu juga penting.
hulunya ini harus diperiksa seluruhnya. Ya kan, apakah benar proses di hulu ini menghasilkan ijazah. Kan begitu. Nah, ketika itu semua bisa dilaksanakan, dari ijazah ini dapat disimpulkan asli atau palsu, barulah masuk pada perbuatan. Apakah 310, 311 dan 242, berapa itu lagi, 28, 27 di UIT itu terpenuhi unsur. Saya kira begitu. Ini menarik karena berawal tadi teman dari LNP ini Mas Fadli menyatakan bahwa pengenaan pasal itu daripada pasal terkait dengan ijazah kan, ijazahnya asli atau tidak. Dan kemudian ketika ini harus dibuktikan, tapi dikenakan pasal katakanlah pencemaran nama baik. Nah, kemudian pasal yang dikenakan ini berkembang menjadi pasal tentang undang-undang ITE, kemudian undang-undang Sisdiknas atau apapun ya. Saya menangkap bahwa ini ada yang namanya oversize pasal, bahasa gampang ya. Jadi penerapan pasal itu untuk dituduhkan kepada misalkan pelapor atau terlapor itu over capacity atau bukan seharusnya terkait dengan pencemaran nama baik itu adanya kan di kitab undang-undang pidana misalkan, tetapi ini kemudian ditarik kemana-mana, kemudian dibesarkan menjadi suatu hal yang ancaman menjadi tinggi dan kemudian dendanya juga sangat besar. Apakah ini relevan mengaitkan satu pasal kemudian dikaitkan dengan pasal yang kemudian sebenarnya tidak ada konteksnya? Ya, makanya kan sekarang terjadi polemik di masyarakat kan begitu. Nah, masyarakat kan nggak melihat itu lagi. Sebenarnya perkara apa sih yang dituduhkan kepada Roy, Rismond, dan Tifa ini? Kan orang langsung, ijazah, langsung terbelah, pro dan kontra. Ada yang bilang asli, ada yang bilang palsu. Nah, ini bergulir lama, kan begitu. Nah, makanya kan tetap kita pada, kalau memang ini ijazah ini ada yang bilang asli, silakan buktikan secara akademik, ya kan? Kalau ada yang bilang palsu seperti Roy, Rismond, dan Tifa, mereka sudah membuktikannya secara saintifik, akademik. Itulah keluar hasilnya buku Jokowi White Paper, ya kan? Mereka dengan analisa keilmuan dan tools masing-masing yang mereka miliki. Sementara kan kalau kita lihat juru bicara Pak Jokowi itu kan apakah penasihat hukumnya atau ormas-ormas yang muncul di situ, ya kan, ataupun para pelapor, ya kan nggak pernah menghadirkan ahli forensik, digital forensik, telematika, neuroscience yang bisa mengimbangi secara face to face, gitu kan? Yang bilang asli begini argumentasinya, yang bilang palsu begini argumentasinya, silakan masyarakat yang menilai, kan begitu. Bukan kemudian yang bilang palsu benar, yang bilang palsu dikriminalisasi, yang bilang benar adalah bilang asli adalah menjadi satu kebenaran. Kan nggak bisa. Palsu dianggap sebagai satu kebenaran. Enggak, yang bilang palsu kriminalisasi. Yang bilang asli dianggap satu kebenaran. Nggak bisa begitu. Tentu saja kan polisi ketika menerima laporan masyarakat terkait dengan laporan polisi katakanlah ya terkait kasus ini, sesungguhnya itu harus netral atau kemudian dia berpihak kepada pelapor untuk membuktikan bahwa ada terlapor yang kemudian diduga melakukan pencemaran nama baik. Sementara dalam kasusnya Roy, Rismond, dan Tifa, menurut Mas Fadli ini seperti apa? Iya, makanya kan prinsip hukum pidana kita itu salah satunya kan siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan. X melapor, itu mereka mencemarkan nama baik, memfitnah saya dan sebagainya. Maka X lah yang harus membuktikan secara kuat bahwa tuduhannya, dugaannya, laporannya itu adalah sebuah fakta dan memenuhi unsur hukum yang dilaporkannya. Jadi ketika pelapor itu bilang ijazah saya asli, maka kan seharusnya kekuatan pembuktian itu adalah pada dia membuktikan bahwa ijazahnya asli. Bukan kemudian penegak hukum ini ya kemudian ini ijazah ini disita kemudian diperlihatkan, ya kan,
Apakah kemudian itu bisa menjustifikasi bahwa ijazah yang diperlihatkan itu asli? Kan tidak begitu. Artinya posisi polisi itu harus imbang, harus netral. Betul. Artinya kedua belah pihak ini didudukan. Kalau Anda mau menyatakan bahwa ini dilaporkan terkait pencemaran nama baik terkait dengan ijazah, ijazahnya harus tunjukkan. Betul, seperti itu. Nah, netralitas ini menurut Mas Fadil, saya ulang lagi ya, apakah terjadi pada hari ini atau seperti apa? Ya kalau sekarang ini ya berjalan normatif ya. Saya pikir ada yang melapor, ada terlapor, ada yang diproses, berjalan. Kita juga buat LP, ya kan, punya pengalaman lah masing-masing. Nggak cepat juga kan, periksa pelapor dulu, periksa saksi-saksi dulu, periksa ahli dulu, dan sebagainya juga saya kira berjalan gitu. Tapi kan substansinya adalah bukan kemudian pemidanaan atau kriminalisasi terhadap satu objek yang menurut keyakinan terlapor RRT itu palsu berdasarkan keilmuan mereka. Menurut pelapor itu asli, tapi pembuktiannya minim. Ya kan? Apa yang terjadi di dunia maya sosial media nyaris nggak terbantahkan gitu. Ya kan, kalau kita lihat tuh apa istilahnya, algoritmanya atau apa? Ya. Nggak terbantahkan gitu, menjadi ya berseliweran gitu ya. Berarti kan nggak punya bahan untuk membantah atau argumentasi yang kuat untuk membantah bahwa sesuatu itu salah gitu atau benar kan begitu. Terakhir ini yang saya lihat itu kartu mahasiswa. Ya agak unik juga itu kan. Tadi menyatakan bahwa harus membuktikan. Ada satu hal yang menarik hari ini di tanggal 8 ya, tanggal 8 Januari 2026. Apakah kemudian fair nggak ya, misalkan dari kubu misalkan Roy, Rismon atau Viva melaporkan balik terhadap mereka yang membuat dugaan pencemaran terhadap Rosuryo, Rismon maupun Viva. Itu fair nggak hari ini? Akhirnya kan saling lapor melaporkan karena pendekatannya tadi pemidanaan kan begitu ya kan. Kalau misalnya semula ini mereka pelapor kemudian sekarang dilaporkan terlapor kan akan memang panjang karena memang saya kembali tadi akar masalahnya ijazah ini nggak dituntaskan gitu. Termasuk 709 dokumen yang mendukung atau yang berkesinambungan atau apa namanya saling mengkonfirmasi menjadi satu dokumen bernama ijazah kan gitu. Ini yang harus segera diselesaikan supaya benar yang benar, mana yang salah ya kan. Yang benar itu yang bilang asli atau yang bilang palsu. Kan gitu ya. Oke. Ya. Oke. Teman dari Pak Fadli. Ya. Oke. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.